beliau berkeliling dengan arwah suci beliau ke wali-wali dari anak cucunya. Kita mendengar bahwa Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar bahwa Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di kali ini saya akan membahas yaitu tentang klaim bahwasanya ada Habib yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar. Dan katanya ya, roh Nabi ini datang bertemu Habib Fulan, Wali Fulan. Dan ini hanya di golongan orang-orang sufi. Tentu kalau pemahaman Ahlussunnah tidak mempercayai hal yang semacam itu. Karena apa teman-teman ya? Karena patokannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Kalau mereka mengklaim bahwasanya mereka ini bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sadar, mereka ini berdusta. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan putri Nabi dan cucu Nabi, setelah sepeninggalan beliau wafat, cucu Nabi, putri Nabi, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah bertemu dengan Nabi secara sadar. Dan tidak ada kita jumpai riwayat manapun, yaitu mereka para salafus soleh bertemu dengan Nabi secara sadar. Dan ini hanya ada di golongan orang-orang sufi, yaitu Habib-Habib Ba'lawi. Bisa saja yang ditemui itu adalah jin yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, kecuali kalau orang tersebut itu bermimpi bertemu dengan Nabi SAW itu, nah itu kemungkinan iya. Namun harus dirinci apakah sifat-sifat Nabi itu, ciri-ciri Nabi itu sama dengan yang dijelaskan para ulama. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari Habib Abdurrahman Balfaqih ya. Kita langsung saja mari kita simak videonya. Memang mereka dicetak oleh Allah Ta'ala untuk menjadi dajjal di umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di majelis tolong jangan diam, tolong jangan diam. Ini umat Muhammad. Kalau hati umat Muhammad sudah ada bughd, benci dengan anak cucu Rasulullah, bukan hanya benci lisannya, menikmati mencaci maki anak cucu Nabi Muhammad, mencaci maki dzurriyyatul Hasanain, Al-Hasan thumma Al-Husain lin Nabi. Apa lanjutannya? Qurratu ain. Hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dingin apabila beliau berkeliling dengan arwah suci beliau ke wali-wali dari anak cucunya. Kita mendengar bahwa Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar bahwa Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar Al-Habibul Fulan, Al-Waliyul Fulani dihadiri rumah-rumah mereka oleh arwah suci Nabi Muhammad. Sebab kenapa? Sebab kharrat bihim ainun Nabi Muhammad. Jangan disangka bahwa Nabi Muhammad di alam barzah tidak mengetahui amal-amal Anda. Jangan diduga bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui gerakan-gerakan iblis, gerakan-gerakan syaitani yang dilancarkan oleh Dajjalatu ummat. Nah teman-teman, kita stop dulu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Balfaqih ini ya, itu adalah menakut-nakuti ya. Semestinya teman-teman ya, kita ini tidak membenci yang mengaku, yang mengklaim keturunan Nabi SAW. Namun mereka ini kalau berceramah ini sangat bertentangan dengan ya apa yang disampaikan oleh kakeknya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Habib ini mengatakan bahwasanya roh Nabi ini mendatangi ya katanya zuriatnya, cucu Nabi. Cucu yang mana ya? Apakah ada Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi ayahnya setelah Nabi SAW itu wafat? Tidak pernah ada riwayat. Apalagi rumah putri Nabi yaitu Fatimah itu berdekatan dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istri Nabi yaitu Aisyah. Dan apakah lagi cucu Nabi yaitu Hasan dan Husain didatangi yaitu Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ya teman-teman, tidak ada yang ditatangi. Dan kenapa ya mereka ini, para Habib ini, mengklaim bahwa dirinya ini bertemu dengan Nabi secara sadar? Padahal mereka ini jaraknya jauh ya, kalau mereka ini benar-benar keturunan Nabi, jaraknya itu sangat jauh sekali, 1400-an tahun. Sedangkan yang benar-benar keturunan Nabi SAW itu seperti Fatimah, seperti Hasan dan Husain, apalagi istri Nabi, istri tercinta, tidak pernah didatangi oleh baginda Nabi SAW. Nah, maka dari itu ya, teman-teman jangan percaya dengan omongan mereka ini. Bahkan orang yang mengaku bertemu dengan Nabi secara sadar ya, itu pernah dikritik oleh para ulama Ahlus Sunnah seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk video kali ini saya akan ya tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah orang-orang yang mengklaim bertemu dengan Nabi yaitu secara sadar. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Sering berbicara bertemu dengan Nabi dalam keadaan sadar. Kita bilang ya itu salah ya. Nabi tidak keluar dari kuburannya. Ya. Karena dalam hadis yang sahih, hadis mutawatir juga. Ya. Rasulullah SAW tentang hadis haud, tentang telaga Nabi. Waktu ada orang-orang mau mampir ke telaga Nabi, tiba-tiba diusir. Kata Nabi, "Haulai usaihibi." Ya, nasan a'rifuhum. Kata Nabi, ada orang-orang aku kenal mereka. Ya, tahu-tahu dihalangi dari apa namanya telaga. Maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau meninggal. Jadi Nabi tidak pernah keluar-keluar. Iya. Kalau Nabi jalan-jalan setiap saat, bisa mampir bulan ya, bisa hadir acara maulid misalnya, bahkan terkadang acara maulid 5 dalam waktu yang sama Nabi hadir 5-5-nya ya. Kalau begitu caranya berarti Nabi tahu kondisi alam semesta atau tidak? Nabi tahu kondisi umatnya, Nabi harusnya memberi solusi. Kan banyak masalah sekarang ini. Iya. Harusnya Nabi datang kepada ulama kasih solusi. Terus Nabi muncul-muncul tidak kasih solusi juga. Buat apa ini? Bertentangan dengan sifat Nabi yang bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat sayang kepada umatnya, kaum mukminin. Azizun alaihi ma anittum, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu merasa berat apa yang beratkan kalian. Sekarang umat dalam kesulitan atau tidak? Iya, dalam kesulitan. Iya atau tidak? Kalau Nabi bisa keluar jalan-jalan, kenapa Nabi tidak pergi ke Raja Salman misalnya? Raja Salman. Begini. Kan manfaatnya ada. Terus ketemu dengan ini, ketemu dengan si fulan, ngajarin sholawat ini, ketemu dengan si fulan, kunjungan ke rumah si fulan ya. Kemudian naik mobil sama si fulan. Faedahnya tidak terlalu. Iya. Dan yang benar, Nabi tidak demikian. Saya sering sampaikan, bagaimana Nabi waktu meninggal, Fatimah sedih. Iya. Sedih sekali. Saya Allah mengatakan Fatimah sakit. Di antara beliau meninggal adalah kesedihannya karena wafatnya ayahnya. 6 bulan kemudian setelah wafatnya Nabi, Fatimah meninggal dunia. Ya, kalau Nabi bisa keluar, ngapain Fatimah sedih? Jangan sedih. Saya akan kunjungi kamu tiap hari. Nanti aja. Iya. Kalau Nabi bisa keluar, pasti para sahabat ketemu dengan Nabi dalam kondisi sadar. Betapa banyak permasalahan yang mereka hadapi. Kenapa Nabi tidak pernah ketemu dengan Fatimah? Tidak pernah jenguk Aisyah, istrinya sangat dia cintai. Yang Nabi waktu sakit ingin dirawat oleh Aisyah. Istrinya 9 tidak ada yang dia jenguk. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak pernah dia jenguk. Imam Syafi'i tidak pernah dia jenguk, Imam Malik tidak pernah dia jenguk, Imam Ahmad tidak pernah dia jenguk, Imam Abu Hanifah tidak pernah dia jenguk. Ente dia jenguk, ente ini siapa? Ente ini siapa? Oh, sangat spesial sekali. Sampai dijenguk-jenguk oleh Nabi, sampai Nabi kuburannya kosong ya. Lagi jenguk ente. Oleh karenanya, Allahu Akbar. jangan terlalu percaya sama seperti itu. Jangan terlalu percaya sama seperti itu. Sampai dalam suatu kajian saya lihat di YouTube, ada yang sengaja dia lagi ceramah tiba-tiba dia matanya melotot seakan-akan Nabi sedang lewat. Dibuat apa seperti ini? Iya, Habib Umar itu ya. Bayangkan ente Ustadz, Nabi hadir kajian ente, kira-kira gimana? Gimana ya? Ya orang langsung secara terbentuk dalam pikiran mereka ente orang ini suci gitu ya. Iya tidak? Iya. Ya, gimana ente bikin acara kemudian Nabi hadir? Nabi hadir. Nabi gitu. ridho. Allahu Akbar. Makanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala jangan terlalu percaya dengan hal seperti itu karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, teman-teman yang mendengar Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan yang ilmiah dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA, Hafidhullah, yaitu tentang terkait orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya itu bertemu dengan Nabi secara sadar. Dan semua itu adalah kedustaan ya. Jadi perkara ini ya orang yang mengklaim ya bahwasanya seperti Habib tadi itu ya, Habib ini ditemui oleh Nabi SAW secara sadar. Ini sudah diingkari oleh para ulama Ahlus Sunnah ya. Yaitu adalah diantaranya Al-Hafiz Ibnu Hajar dan As-Sakhawi.
Al-Hafiz menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa Ibnu Abi Hamzah pernah menyebutkan dari beberapa orang sufi bahwa mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Lalu kemudian setelah itu mereka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar, yaitu di luar mimpi. Kemudian dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Ini pemahaman sangat bermasalah. Jika hadis itu dipahami sebagaimana zahirnya, bahwa orang bisa bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar mimpi, tentu mereka semua menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mungkin saja masa sahabat itu terus berlangsung sampai hari kiamat. Dan ini terbantahkan dengan adanya banyak orang yang bermimpi ketemu beliau, namun tidak ada satupun di antara mereka bahwa dirinya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam sadar. Fathul Bari. Nah teman-teman, memang benar ya, mereka ini kenapa mengklaim mengaku bertemu dengan Nabi SAW secara sadar. Ini orang-orang sufi ya, seperti Habib-Habib tadi. Kemudian dilanjutkan yaitu keterangan dari As-Sakhawi. Dinukil oleh Al-Asqalani, pernyataan As-Sakhawi dalam buku beliau terkait perkara laduni. Belum pernah sampai kepada kami pengakuan seperti itu dari para sahabat, atau para ulama generasi setelahnya. Fatimah mengalami kesedihan luar biasa dengan wafatnya ayahnya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Fatimah meninggal disebabkan kabdan, yaitu menahan kesedihan setelah berlalu waktu 6 bulan puasa wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal rumah beliau ini bertetangga dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dan tidak dinukil dari Fatimah bahwa beliau melihat ayahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di masa hidup beliau setelah wafatnya ayahnya. Jadi Fatimah ini tidak pernah bertemu dengan ayahnya, yaitu Nabi SAW secara sadar setelah ayahnya itu wafat. Nah ini kan lucu ya teman-teman di akhir zaman ini yang mengaku cucu Nabi yang jaraknya jauh sekali sampai 1400 tahunan mereka ini mengklaim Nabi SAW itu, roh Nabi itu berkunjung di rumah Habib Fulan, Wali Fulan, dan ini Fulan. Ini tidak benar. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin jangan mau dibodoh-bodohin. Kalau ngaji itu, ngaji yang benar Jangan mau dibodoh-bodohin oleh para habib-habib tersebut. Apalagi mereka ini malah mengatakan kedustaan Nabi bisa melihat keadaan umat di zaman ini. Lucu ya teman-teman. Nah, maka dari itu carilah hadisnya. Apakah benar? Tidak akan ketemu. Nah teman-teman, itu saja yang saya sampaikan, dan yang apa disampaikan oleh Ustadz Dr. Firanda itu sudah cukup secara ilmiah, secara dalil-dalil yang sahih Al-Quran dan hadis Nabi SAW, semua sudah clear. Nah oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.